yang harus diperbaiki nih Ustadz, harus dimaksimalkan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang kita idam-idamkan dan kita nanti-nantikan lagi dalam 3 minggu ke depan. Banyak yang kita pelajari dari persiapan ngadi Ramadan nih, Ustadz. Mungkin nanti Ustadz bisa membahas tentang ilmu-ilmu apa saja yang bisa kita tambahkan dalam menjelang Ramadan ini. Bekal-bekal ilmu saja, apa saja, tidak hanya menjauhi maksiat, kesehatan fisik, target ibadah, mungkin target ibadah yang dulunya kurang harusnya lebih baik lagi, dan banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kita cerdas berRamadan kali ini, Pak Ustadz. Mungkin tidak membuang waktu lagi, kita akan mendengarkan uraian dari Pak Dr. Imam Jamroji pada sore ini. Silakan Ustadz. Tafadhol. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon konfirmasi apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Ustadz, jelas. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar, apa sebutannya? Kang Guru. Iya, Kang Guru. Kang Guru. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dipertemukan oleh Allah untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus tentu kita berharap cemas, berharap dan juga sekaligus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bercampur berpadu antara khauf dan raja, penuh harap dan rasa takut ketika kita mengingat bahwa Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, tinggal hitungan hari, kurang dari satu bulan, insya Allah akan segera tiba. Tentu sejumlah harapan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, semoga kita panjang umur untuk bisa berjumpa dengan bulan penuh kemuliaan itu. Tentu kedua, semoga kiranya Allah karuniakan petunjuk, kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan perjumpaan kita dengan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Selain kita juga penuh harap, kita juga ada rasa takut. Takut bahwa tahun ini kita tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Takut di tahun ini Allah karuniakan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi kita tidak pandai memanfaatkan perjumpaan kita itu dengan berbagai amal kebajikan. Dengan penuh harap, al-khauf, raja, dan rasa takut, al-khauf, dengan dua hal itulah kita song-song bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan
Allah karuniakan kebaikan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam, semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari semakin kita bisa merasakan betapa arti penting kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban tugas risalah, membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yang pada akhirnya menuju kepada gerbang kebahagiaan, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin menyadari, kita semakin meyakini betapa kehadiran Rasul itu penting. Kita tidak bisa membayangkan jika kemudian kepada kita diciptakan oleh Allah dengan satu tugas penting untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kepada kita diberikan panduan kitab suci Al-Quran untuk kita gunakan sebagai panduan menjalani hidup dan kehidupan. Kita nggak bisa bayangkan kalau tidak ada contoh. Kita sulit membayangkan kalau tidak ada petunjuk dari Nabi. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk aqimis shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana kita akan melaksanakan sholat? Bagaimana kalau tidak ada keteladanan dari baginda Rasul? Sehingga kita menjadi mudah untuk melaksanakan sholat karena Rasul memberikan petunjuk. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan juga untuk saum di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Tapi kita nggak bisa membayangkan bagaimana puasa itu akan kita tunaikan kalau tidak ada petunjuk praktis, contoh nyata dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu semakin dalam ilmu kita, semakin banyak pengetahuan kita, semakin kita bisa merasakan betapa pentingnya kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kehidupan kita, betapa pentingnya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu semuanya terus akan bertambah dan pada akhirnya kita merindukan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tema kita hari ini adalah cerdas berRamadan. Mungkin isi pesannya masih sebagaimana yang selama ini saya menyampaikan. Karena berangkat dari sebuah kenyataan bahwa kaum muslimin seringkali mendengar bahwa Ramadan itu penuh keutamaan, Ramadan itu penuh keistimewaan, namun apa yang menjadi pengetahuannya itu belum berbanding lurus dengan bagaimana seharusnya dia bersikap menghadapi Ramadan, menjalani hari-hari bersama dengan Ramadan, dan bagaimana kemudian dia akan mendapatkan apa yang dirindukan berkait dengan kehadiran bulan Ramadan. Mungkin orang bisa beralasan ini karena sebuah sistem. Mungkin orang beralasan karena sulitnya kita dihadapkan oleh sebuah budaya. Tetapi saya kira keimanan kita akan mengatakan, marilah kita mulai. Insya Allah sistem itu kemudian nanti akan terbentuk.
marilah kita mulai, insya Allah yang baik itu pada akhirnya akan menjadi budaya. Karena itulah maka saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau terus kemudian ini kita gulirkan, cerdas berRamadan, mudah-mudahan kehidupan kaum muslimin, khususnya di negeri ini, maupun di belahan bumi yang lain, itu kemudian lebih baik. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu, saya izin untuk bisa share materi kita. Mohon saya bisa dijadikan co-host untuk saya bisa share materi kita hari ini. Silakan Ustaz. Oke. Salam satu dasar. Sudah? Ini masih belum ya? Bentar. Oh, alhamdulillah. Oke. Apa yang saya maksudkan dengan cerdas berRamadan? Sekurang-kurangnya ada 3 pesan. Yang pertama adalah bagaimana kita memandang dan berkeyakinan bahwa berjumpa dengan Ramadan adalah kenikmatan yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Ini saya kira penting. Sebelum kita melihat tentang keutamaan Ramadan, menjadi melandasi semua itu adalah bagaimana kita bersuka cita ketika informasi Ramadan itu akan datang menghampiri kita. Bagaimana kita punya keyakinan yang mendalam bahwa berjumpa dengan Ramadan itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Saya kira poin 1 ini ada pada kita. Tapi saya hanya ingin menyampaikan ini untuk bagaimana meningkatkan. Lebih yakin bahwa berjumpa dengan Ramadan itu kenikmatan besar. Apakah kita sudah merasakan itu? Tentu kita sendiri yang bisa mengevaluasi. Ataukah sesungguhnya perasaan bahwa berjumpa dengan Ramadan itu adalah nikmat, belum kita rasakan dengan sepenuhnya. Baru kita bisa mengatakan dengan lisan kita bahwa berjumpa dengan Ramadan itu nikmat besar. Tetapi belum menghunjam ke hati sanubari kita yang paling dalam. Dan itu saya kira akan bisa kita evaluasi dengan tinggal beberapa hari Ramadan dimungkinkan akan datang ini. Kalau para salafus saleh, generasi terbaik umat ini, membincangkan akan hadirnya Ramadan dengan penuh harap dan juga rasa takut, itu 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan sebelumnya. Mereka berharap cemas, kiranya Allah karuniakan panjang umur untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Karena mereka yakin betul bahwa berjumpa dengan Ramadan itu adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Andainya pun kemudian kita sudah ada rasa itu, sudah ada keyakinan terhadap itu semuanya. Pertanyaan yang mungkin juga perlu kita jawab, apakah itu juga dirasakan oleh suami atau istri kita? Apakah itu juga sudah dirasakan oleh anak-anak kita? Jangan-jangan ketika disebut dengan Ramadan, anak-anak kita justru melihat Ramadan itu adalah beban, Ramadan itu adalah bulan penyiksaan, Ramadan itu adalah segalanya yang dibayangkan oleh dia yang tidak enak. Haus, lapar, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira poin 1 ini ayo bersama kita tingkatkan, kita luruskan cara pandang kita. Ketika sudah lurus,
kita kuatkan keyakinan kita bahwa berjumpa dengan Ramadan adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mengatakan berjumpa dengan Ramadan itu dengan sangat penuh, dengan penuh penghayatan. Kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita akan merasakan itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena alhamdulillah itu ada dua. Kita dianjurkan apapun yang terjadi, kita tetap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walaupun yang tadinya sesuatu yang kita harapkan maksimal, tapi hasilnya tidak maksimal, kita akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ketika yang kita harapkan itu Masya Allah hadir dengan penuh, seperti kita berharap berjumpa dengan Ramadan, Ramadan itu betul-betul hadir, Allah kasih panjang umur sama kita sehat. Ya, segala puji bagi Allah. Ketika kita mengucapkan seperti itu, zahiran wa batinan. Ya, zahir kita, lisan kita mengucapkan itu. Batin kita itu dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Berjumpa dengan bulan Ramadan. Marilah kita evaluasi pada poin ini ya. Pada poin ini saya kira kita evaluasi. Bagaimana rasanya kita berjumpa dengan Ramadan, lalu bagaimana juga rasanya pada saat kita dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu dan kemudian promosi itu berhasil dan kemudian jabatan itu kita sandang. Bagaimana perasaan itu? Atau mungkin yang lebih di bawah itu lagi, kita coba bandingkan. Apakah memang hanya sekedar lisan dengan penuh sukacita itu? Ataukah memang dengan sepenuh hati? Setelah itu kemudian kita bertanya, kenapa harus sukacita? Kenapa harus senang? Memangnya ada apa? Memang ada harapan apa berjumpa dengan Ramadan? Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin memaknai cerdas berRamadan. Yang kedua adalah bahwa Ramadan itu menjadi peluang, sebuah peluang untuk kita menyiapkan diri berjumpa dan mengisi Ramadan dengan memperbanyak amalan-amalan yang terbaik. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang selalu sangat kita rindukan. Bagaimana kesadaran kita akan dosa-dosa kita yang terlampau banyak, itu kemudian dengan hadirnya Ramadan, dengan kita melakukan amalan-amalan yang terbaik, istighfar misalkan, membaca Sayyidul Istighfar misalkan, lalu dengan itu semuanya Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dengan kita berpuasa dengan penuh mengharap keridhaan Allah, dengan itu kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kesadaran ini penting. Setelah kemudian kita merasakan bahwa Ramadan itu adalah sebuah kenikmatan yang besar dan ini harus menjadi dasar. Dan inilah kunci sukses para generasi terbaik umat ini. Ketika dia berRamadan, itulah cara cerdas mereka memandang Ramadan. Dengan didasari bahwa berjumpa dengan Ramadan itu adalah kenikmatan besar. Kesadaran keyakinan bahwa berRamadan itu kenikmatan besar akan mendorong dia untuk memandang bahwa Ramadan itu peluang untuk mengisi Ramadan itu dengan memperbanyak amal yang terbaik, yang harapannya dua.
Dosa-dosa yang selama ini dilakukan, kemudian Allah berkenan untuk menghapuskannya, dan kemudian selama ini yang amal kebaikan kita, tabungan amal kebaikan kita masih sedikit. Mudah-mudahan dengan kita berjumpa dengan Ramadan, tabungan amal itu semakin banyak dan berlipat ganda. Itulah yang saya kira perlu untuk kemudian kita programkan ya. Jadi kalau muncul sebuah pertanyaan, kenapa dia menjadi nikmat besar? Dia menjadi nikmat besar karena peluang untuk menghapuskan dosa dan peluang untuk memperbanyak amal. Mungkin ada yang melihat Ramadan itu sebuah nikmat yang besar. Tapi nikmat yang besar yang dimaksudkan adalah misalkan ini adalah peluang saya untuk melipat gandakan hasil bisnis saya. Seorang saudagar yang berjualan mukena memandang kehadiran Ramadan itu adalah peluang besar, nikmat besar, karena dari situlah dia akan berlipat ganda mendapatkan laba di sepanjang bulan Ramadan, misalkan. Tetapi sekali lagi, agenda kita tentu bukan lagi keduniaan, walaupun itu pun boleh, dan itu sah-sah saja. Itu adalah bagian yang mungkin keberkahan di bulan Ramadan, tetapi yang paling pokok adalah dua. Kalau kita baca hadis-hadis, kita baca ayat-ayat tentang Ramadan, kembalinya kepada dua. Kembalinya adalah Ramadan ini peluang untuk menghapuskan dosa, Ramadan adalah peluang untuk melipat gandakan pahala. Dua itu. Dan karena dua itulah maka kita lihat Ramadan itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Yang ketiga, tapi harus ada catatan. 1, 2 membangun semangat. Tapi semangat di dalam Islam haruslah semangat yang dibangun di atas landasan konsep yang benar. Maka memahami dan meyakini bahwa amalan terbaik itu adalah amalan yang tegak di atas ikhlas dan amalan yang tegak di atas ittiba. Amalan yang tegak di atas ikhlas dan amalan yang tegak di atas ittiba, serta mengamalkan amalan yang ikhlas dan ittiba itu secara murni dan konsekuen. Inilah 3 hal ya yang ingin disampaikan kepada forum ini, mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya bahwa saatnya lah kita cerdas berRamadan. Cerdas dalam arti saya memaknai 3 hal ini. Saya ingin memberikan catatan begini. Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita akan dalami masing-masingnya. Kita akan dalami masing-masingnya. Tapi saya ingin memberikan catatan begini. Wallahu alam, saya belum survei. Tetapi katakan kecil-kecilan, wawancara, bincang sederhana dengan ibu-ibu, dengan anak-anak remaja, ya, di berbagai kesempatan begitu. Saya berkesimpulan bahwa umat Islam ketika dihadapkan dengan 2, 1 Ramadan, 1 Lebaran, rupanya di hati dan pikiran umat Islam di Indonesia ini masih dominan berpikir tentang Lebaran. Bahkan Ramadan pun belum tiba, yang menjadi bahan perbincangannya adalah Lebaran. Berbagai aneka ragam program Lebaran. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Silahkan saja berbagi sedekah di Lebaran. Lalu kemudian silaturahim saat Lebaran.
Kemudian berbagi THR untuk keponakan, untuk paman, untuk orang tua dengan momentum Lebaran. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa berkonsentrasi untuk Lebaran, bahkan mempersiapkan segalanya untuk Lebaran, lalu kemudian dia melupakan dan memalingkan dia konsentrasinya di Ramadan, ini bekerja keras tapi mohon maaf kurang cerdas. Tadi di Muqaddimah saya menyebutkan soal budaya. Kita mengenal istilah H-. Maka orang kemudian berbondong-bondong untuk pulang kampung dengan mengambil waktu di atas tanggal 27 Ramadan. 25 Ramadan. Motivasinya, tujuannya silaturahim. Mulia, bagus. Tetapi kalau kemudian pulang kampung dengan tujuan silaturahim, lalu kemudian dia melupakan kesempatan dia untuk memperbanyak amal justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lalu kemudian berpaling dia dengan alasan silaturahim. Saya sekali lagi, saya ingin garis bawahi, tidak mengatakan itu salah, tidak mengatakan itu jelek. Baik, tetapi ada skala prioritas. Di kalangan para sahabat atau di kalangan para ulama di dunia ini ada budaya untuk Lebaran, budaya untuk silaturahim, Lebaran ada. Tetapi semuanya itu dilakukan setelah agenda Ramadan itu tuntas. Tuntas. Secangkir minuman teh, kalau kemudian kita sajikan secangkir minuman teh itu pada saat si orang silaturahim Lebaran, dengan secangkir teh kita sajikan pada saat orang berbuka puasa, sama-sama secangkir teh, nilainya berbeda. Bapak Ibu membawa uang 50 ribuan. Uang-uang baru, 100 ribuan uang-uang baru. Lalu kemudian sekian juta Bapak bawa untuk dibagi-bagi. Tapi ketika Bapak membagi di Lebaran, dengan ketika Bapak membagi di Ramadan, nilainya berbeda. Sekali lagi, apa tidak boleh berbagi di bulan Syawal? Siapa yang melarang? Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa keutamaan yang disebutkan dalam nas Al-Quran maupun Sunnah adalah Ramadan, bukan di Lebaran. Maka oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran ini, saya kira harus terus-terus dikemukakan. Sehingga mudah-mudahan di kemudian hari itu, di kemudian hari, masyarakat Indonesia ini, masyarakat Muslim di Indonesia ini, betul-betul Ramadannya itu tidak terganggu, terutama di 10 hari terakhir, dengan gemerlapnya, dengan segala propaganda kaitannya dengan Lebaran. Karena kalau itu yang dilakukan, maka sayang sekali. Budayanya mestinya terbalik. Masjid-masjid harusnya semakin ramai ketika Ramadan semakin berakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, harusnya kalau menurut kacamata syariat, harus lebih ramai, harus lebih makmur masjid dibandingkan dengan 10 hari pertama, 10 yang kedua. Tapi apa yang terjadi di negeri kita, 10 yang ketiga justru kemudian sepi karena berpindah ke mal, berpindah ke terminal, berpindah ke bandara,
dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa semua ini terjadi? Karena soal salah pandang. Inilah yang saya maksudkan dengan cerdas berRamadan itu. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya kira saya perlu mengingatkan diri saya, kita semuanya, bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan itu dengan penuh kecerdasan, disesuaikan dengan petunjuk syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak-bapak, mohon maaf, kurang apa keutamaan menuntut ilmu? Kurang apa tuh? Menuntut ilmu itu utama sekali. Menuntut ilmu itu satu keutamaan. Sampai-sampai ya, tradisi di kalangan para ulama kalau sudah 10 hari terakhir itu ngaji kitab, biasanya kemudian mulai dikurangi, berhenti, dan kemudian mulai konsentrasi betul di 10 hari terakhir itu untuk beriktikaf, untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk beristighfar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bukan mengatakan bahwa menuntut ilmu itu tidak penting. Oh, penting sekali. Karena al-ilmu qablal qaul wal amal itu satu prinsip. Ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Tetapi ada saat-saat yang kemudian harus dilakukan. Baik, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan catatan kenapa soal ini adalah penting. Menurut saya begini. Tadi di pengantar saya kira menarik sekali yang disampaikan oleh beliau tadi dengan menyebut Ramadan terbaik, ya, amalan yang terbaik. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita bersama tentang apa yang disebutkan pada surat Al-Muluk ayat 2 ini. Ketika kita merundukan Ramadan kita ini adalah Ramadan terbaik, maka kita tak boleh melupakan ayat 2 dari surat Al-Muluk. Tentang bisa di full screen, Ustaz? Gimana? Bisa di full screen nggak? Agak kecil tulisannya. Oh, udah. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Di dalam ayat ini disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat Allah yang telah menciptakan al-mauta, mati, wal hayata, dan hidup. Mati dan hidup itu diciptakan oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu digelar oleh Allah ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling baik akan amalnya. Siapa di antara kalian yang paling baik akan amalnya? Dalam ayat ini tidak disebutkan ayyukum aktsaru amala. Siapakah di antara kalian yang paling banyak akan amalnya? Tapi ayat ini disebutkan ayyukum ahsanu, bukan aktsaru, tapi ahsanu. Siapa di antara kalian yang paling baik? Bukan banyaknya amal itu tidak penting. Tetapi standar amalan terbaik itu harus tegak terlebih dahulu pada kaidah ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Mudah-mudahan landasannya terbaik dan pada akhirnya dilakukan dengan jumlah yang banyak. Sehingga akhirnya baik dan banyak. Apalah artinya amalan itu banyak, tapi amalan itu tidak masuk dalam standar ahsanu amalan. Pertanyaannya adalah, ahsanu amala itu apa? Kapan sesuatu itu, kapan puasa itu, kapan baca Quran itu, kapan sholat itu, kapan bersedekah itu, kapan baik sama tetangga itu,
akan masuk dalam kategori sebagai ahsanu amalan. Amalan yang terbaik. Maka jawabannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengutip penjelasan dari seorang ulama, seorang generasi tabi'in, generasi kedua setelah sahabat, yaitu Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Fudail ibnu Iyad, ya, Fudail ibnu Iyad rahimahullah menyebutkan amalan yang terbaik itu kriterianya adalah dua. Yang pertama adalah akhlasuhu, yang kedua aswabuhu. Akhlasuhu adalah yang ikhlas. Wa aswabuhu dan benar. Dua. Ikhlas dan benar. Yang paling ikhlas, paling benar. Dua kriterianya. Ikhlas dan benar. Sahabat-sahabat dari Fudail bin Iyad bertanya kepada Fudail bin Iyad. Qalu, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa yang dimaksud dengan ikhlas, paling ikhlas dan paling benar itu? Para sahabat, Fudail bin Iyad mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan yang paling benar, yang paling ikhlas dan paling benar? Qala Al-Fudail ibnu Iyad lalu kemudian menjelaskan, akhlasuhu ayyakuna khalisan liwajhillah. Yang paling ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan betul-betul ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu. Wa aswabuhu, kata beliau, dan yang paling benar adalah ayyakuna sawaban ala sunnati Rasulillah, yaitu benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini dijelaskan berkaitan dengan ayat 2 dari surat Al-Mulk tadi. Ya, ahsanu amala. Berarti dapatlah kita mendapatkan jawaban bahwa amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dan untuk yang lain, tetapi karena dan untuk Allah semata, dan kemudian amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teladan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saya kira di dalam kita menghadapi Ramadan tahun ini, ayo kita kuatkan dua itu. Kita kokohkan dua ini. Kita tingkatkan keikhlasan kita. Yang paling tahu apakah kita ini ikhlas atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu setelah itu mungkin kita sendiri. Kita bertanya, kita evaluasi atas diri kita masing-masing. Sejauh mana keikhlasan pada diri kita di dalam melaksanakan agenda-agenda Ramadan. Semuanya akan melakukan introspeksi diri. Kemudian yang kedua, tentu seiring dengan waktu, alhamdulillah ilmu kita bertambah. Seiring dengan waktu, alhamdulillah pemahaman kita bertambah. Mungkin dalam bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal, ada sesuatu yang kita lakukan di masa lalu yang kemudian harus kita koreksi. Karena setelah kemudian kita timbang dengan ilmu,
ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kita memandang Ramadan itu adalah satu kenikmatan besar. Karena itu maka kita melihat Ramadan itu peluang yang harus kita lakukan menyongsong Ramadan tahun ini adalah melakukan evaluasi untuk melaksanakan mengisi peluang Ramadan dengan lebih baik, lebih sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan itu kita berharap dengan izin Allah kita akan bisa meraih apa yang disebut dengan amalan yang terbaik itu. Ini bukan hanya untuk kita ketahui, hanya untuk kita pahami bahwa amalan terbaik itu dua. Tetapi pemahaman itu di setiap waktu harus kita jadikan sebagai alat untuk kita mengevaluasi diri. Kita mengevaluasi diri. Ustadzkah dia, kiaikah dia, ajengankah dia, orang awamkah dia, siapapun dia pasti merindukan Ramadan itu adalah peluang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ramadan itu adalah peluang untuk dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Kalau itu yang menjadi keinginan kita, ayo kita evaluasi. Kita mempersiapkan diri. Apa yang harus kita evaluasi? Keikhlasan kita. Apa yang harus kita evaluasi? Motivasi, orientasi kita. Di dalam berRamadan, apa yang harus kita evaluasi? Amalan-amalan kita, apakah betul sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau belum? Karena Fudail ibnu Iyad kemudian menjelaskan lebih lanjut. Kata beliau, fa innal amala, maka sesungguhnya amal itu idza kana khalisan, apabila dia dilakukan dengan penuh keikhlasan, walam yakun sawaban, tetapi tidak benar. Ikhlas karena Allah untuk mengharapkan keridhaan Allah, tapi dia melakukannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Apa kata beliau? Lam yuqbal, maka dia tidak akan diterima. Maka dia tidak masuk dalam kategori ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Wa idza kana sawaban, dan apabila amalan itu benar, walam yakun khalisan, akan tetapi tidak ikhlas. Amalannya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Tetapi dilakukannya tidak karena Allah, tidak untuk mengharapkan keridhaan Allah. Karena selain Allah. Lam yuqbal, tidak diterima dia. Wa innama yuqbalu, kata beliau, dan sesungguhnya hanyalah diterimanya amal itu idza kana khalisan, apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, sawaban, dan dilakukan dengan benar mengikuti petunjuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya kira ini letak evaluasi kita. Jadi kalau kita berbicara tentang cerdas berRamadan, maka cerdas berRamadan itu pada poin yang ketiga adalah bagaimana peluang itu kita sambut dengan keikhlasan dan kita sambut dengan amalan yang benar. Baru setelah itu kita berbicara bagaimana meningkatkan kuantitas dari amalan kita. Kualitasnya kita dudukkan dulu, yaitu dua kriteria, ikhlas dan benar. Setelah itu kemudian kita tingkatkan dari sisi jumlah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kemudian kita akan meraih apa yang disebutkan sebagai ahsanu amala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita coba untuk mendalami sejenak ya. Kita coba dalami sejenak. Ini ada sebuah bagan. Jadi ikhlas dan ittiba ini sebenarnya adalah konsekuensi logis dari dua kalimat syahadat yang kita nyatakan. Dua kalimat syahadat itu pertama adalah syahadatut tauhid,
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanyalah Allah. Syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Harus mendorong seseorang untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Karena ikhlas karena Allah adalah konsekuensi logis dari la ilaha illallah. Karena nanti ikhlas ini lahir dari iman. Dan puncak dari keimanan itu adalah iman itu bertingkat-tingkat, 100 tingkatan, yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Dan disebutkan yang paling bawahnya kita memindahkan duri dari jalan agar supaya tidak menciderai orang lain. Itu pun adalah bagian dari iman. Syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam lafaz yang lain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apabila kita betul syahadat kita itu benar, ucapan kita itu betul-betul kita hayati, maka bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah mengharuskan kita untuk punya sikap ittiba, mengikuti jejak langkah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu ditegaskan dua. Selain Rasul itu adalah abdun, hamba, abduhu, hambanya, hamba Allah. Yang kedua, Rasul itu adalah wa rasuluhu. Rasul itu adalah utusan Allah. Dia hamba, dan Rasul itu diutus bukan dari jenis malaikat. Rasul itu diutus oleh Allah dari jenis manusia itu sendiri. Dia adalah seorang hamba sama dengan manusia pada umumnya agar mudah bagi manusia ini untuk menteladani Nabi. Kalau puasa kita itu lapar, kalau puasa kita ini haus, ketahuilah Nabi Muhammad juga haus loh. Nabi Muhammad juga lapar loh. Kalau manusia mengajak kepada yang baik ternyata dimusuhi, kita ketahui Nabi Muhammad mengajak kepada yang baik pun juga dimusuhi. Dia manusia. Dia bukan malaikat. Dia juga bukan dari kalangan jin. Dia adalah manusia. Itu pun juga manusia suka berdalih masih. Masih beralasan juga manusia. Apa alasannya? Ketika kemudian disebutkan ini, contoh Nabi ini, itibak Nabi. Orang kemudian dengan mengatakan, nah itu kan Nabi. Saya kan manusia. Loh, emangnya Nabi bukan manusia? Ini penting. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mengokohkan ikhlas dan ittiba di dalam kita beramal, sesungguhnya itu adalah konsekuensi logis dari dua persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun kenyataannya orang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mohon maaf. Ketika beramal, beramalnya bukan karena Allah tapi karena yang lain. Bahkan mohon maaf, orang masih meminta kepada selain Allah dan merasa yakin kalau itu akan dikabul daripada meminta kepada Allah. Orang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Tapi mohon maaf,
dalam hidupnya menyelisihi contoh dan teladan dari Nabi. Dia meyakini ini utusan Allah, harusnya dia ikuti, tapi kenyataannya dia meyakini ini utusan Allah, tapi ketika dihadapkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, banyak beribu alasan, dan ternyata dia lebih mengikuti tradisi nenek moyang daripada mengikuti contoh dan teladan dari Nabi. Itulah fakta. 1000 kali setiap hari mengucapkan cinta kepada Nabi, tetapi kemudian perjalanan hidupnya membelakangi sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka saya kira kita perlu mengkoreksi diri kita, tidak usah jari kita alamatkan kepada orang lain, tetapi coba kita alamatkan pada diri kita masing-masing, kita evaluasi, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, dan saya kira kesempatan baik kita untuk menyongsong bulan Ramadan itu bukan hanya dengan semangat, bukan hanya dengan keyakinan bahwa ini nikmat besar, bahwa ini adalah peluang, tapi juga dengan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita memperbanyak amal. Amalan yang kita lakukan itu tegak di atas 2 prinsip. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kemudian kita kita menggapai apa yang disebut dengan amalan yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian saya ingin menambahkan sedikit dari pembahasan ini, bahwa ikhlas itu apa? Untuk sekedar memudahkan ya. Sekedar memudahkan. Ikhlas itu adalah benarnya jawaban atas pertanyaan karena dan untuk siapa Anda lakukan ini. Karena dan untuk siapa Anda berpuasa, karena dan untuk siapa Anda tarawih, karena dan untuk siapa Anda bersedekah, karena dan untuk siapa Anda berzikir, karena dan untuk siapa Anda baca Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Karena dan untuk siapa Anda berbusana muslimah. Ya. Kalau jawabnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, itulah ikhlas. Sebagaimana dai juga harus berkoreksi diri, bertanya karena dan untuk siapa Anda berdakwah, karena dan untuk siapa Anda ceramah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau jawabnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, sepenuhnya hanya karena dan untuk mengharap ridha Allah dan tidak ada sekutu baginya, itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Ini surat Al-An'am ayat 162, 163 yang tadi sudah saya membacakan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Sekutu yang dimaksudkan adalah sekutu dalam motivasi, sekutu dalam orientasi, tidak ada dasar motivasi dan tujuannya kecuali karena dan untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Dalam konteks kita berpuasa, diingatkan berkali-kali dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Selalu disebutkan imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan tarawih atas dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa orang tersebut.
Tetapi satu poin yang saya kira tidak kalah pentingnya dan ini sangat penting untuk diingatkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, kita mau Ramadan, maka yang penting tidak boleh dilupakan adalah apa yang disebutkan dalam nas hadis bahwa Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa, tetapi ada satu catatan. Nah, catatan penting ini jangan dilupakan. Idza batil kabair. Apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Maka kalau ada dosa syirik, ada kebiasaan keyakinan syirik yang ada pada diri kita, bila kita merindukan untuk meraih kebaikan di bulan Ramadan, maka menyongsong Ramadan kita awali dengan bertaubat terlebih dahulu. Kita dari keyakinan syirik, kita bertobat dari kekufuran, kita bertobat dari kemunafikan. Sehingga apa yang kita lakukan nanti di Ramadan itu akan punya banyak manfaatnya. Karena kalau kemudian tetap dengan dosa-dosa besar ada bersarang pada diri kita, istighfar kita, dan yang lain-lain itu tidak akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu kita diingatkan oleh sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dengan derajat hadis yang sahih, man sami'an nas bi amalihi sami Allahu bihi sami'a khalqih wa sagharahu wa haqqarahu. Barang siapa berbuat suatu amalan supaya amalnya itu didengar oleh orang lain, sum'ah, mencari popularitas, atau karena ingin dilihat oleh orang lain, kalau ini didengar, atau ingin dilihat oleh orang lain, berarti riya, ujungnya adalah tetap mencari popularitas, entah didengar ataupun dilihat oleh orang lain, muaranya adalah ingin mencari popularitas, maka Allah mempopulerkan amalnya tersebut pada makhluknya. Allah akan mempopulerkan amalan tersebut pada makhluknya, tapi kemudian Allah akan menghinakannya nanti di yaumil qiyamah. Saya kira ini perlu kita sering baca, perlu namanya juga manusia. Habis ngaji mungkin sadar, tapi seminggu lagi kumat lagi, kemudian membaca lagi, sadar lagi. Iman kita ini kadarkum, kadang sadar, kadang kumat. Nah, disitulah pentingnya kita selalu mendengar nasihat, membaca, dan sebagainya agar supaya itu menjadi nasihat untuk diri kita masing-masing. Kemudian ini ada kiat-kiat agar supaya menumbuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, selalu menyadari keagungan dan kekuasaan Allah. Dua, memahami nilai dunia yang amat semu dan sementara. Tiga, menyadari adanya balasan pasti amal baik maupun buruk. Berikutnya, selalu ingat akan mati atau bekal kematian, memperbanyak doa, kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah tanamkan keikhlasan pada diri kita. Kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti, meneladani Rasulullah SAW, bergaul dengan orang-orang yang diyakini memiliki sifat ikhlas. Pertemanan itu sangat banyak pengaruhnya dalam hidup kita. Kalau kita sering berjumpa dengan orang yang orientasinya dunia, berjumpa dengan orang yang sangat tipis keikhlasannya, lama-lama kita pun juga akan ke bawah. Maka saya kira penting kita bergaul dengan orang-orang yang diyakini memiliki sifat ikhlas. Ketika kita berjumpa, kita sadar diri kita masih sangat jauh dari itu, maka kemudian kita koreksi diri. Jadi sebab karena kita berjumpa dengan orang ikhlas, lalu kemudian kita merenung dan mengoreksi perjalanan hidup kita, bangkit ke depan, menjalani hidup dengan yang lebih baik. Itulah manfaat bergaul dengan orang-orang yang diyakini memiliki sifat ikhlas. Selalu ada rasa takut terhadap su'ul khatimah. Mungkin hari ini kita baik, mungkin besok kita masih baik, tapi kita tidak tahu
sebulan lagi apa yang terjadi pada diri kita, setahun lagi apa yang terjadi pada diri kita tidak tahu, dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah, mengakhiri perjalanan hidup dalam keburukan. Yang terakhir, waspada terhadap tipu daya setan. Saya kira poin-poin ini boleh untuk mengingatkan kita tempel, kita coba untuk renungkan. Jangan-jangan ada dari beberapa poin yang disebutkan itu ada pada diri kita. Jika memang itu ada pada diri kita, saya kira saatnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan momentumnya adalah Ramadan. Ini menjadi momentum yang sangat baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini Rasulullah SAW juga bersabda di sini, didatangkan pada hari kiamat sebuah lembaran yang berisi catatan amal, lantas diserahkan, dihadapkan oleh Allah, lalu Allah berfirman, buanglah ini dan terimalah ini. Para malaikat berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah dan keagungan-Mu, kami tidak melihatnya kecuali kebaikan. Jadi malaikat itu mencatat, ini kebaikan. Allah berfirman, sesungguhnya ini dilakukan bukan karena wajahku, bukan karena mengharapkan ridhaanku, dan sesungguhnya aku tidak menerima amalan kecuali dilakukan karena mengharapkan wajahku. Ini saya kira penting. Nah, ittiba, ini mau saya tambahkan sedikit, ittiba itu dilakukan atas dasar petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW. Maka saya kira perlu kemudian kita selalu bertanya pada diri kita, atas dasar petunjuk dan contoh siapa kita melakukan semua ini. Atas dasar petunjuk dan contoh siapa kita melakukan semua ini. Saya kira itu penting ya, karena Rasulullah SAW, Allah SWT menjelaskan pada surat Ali Imran ayat 31 yang mengharuskan kita untuk ittiba. Terakhir, Bapak dan Ibu, kita diingatkan terhadap satu hadis Nabi, barang siapa yang beramal akan satu amalan yang tidak ada perintah dariku, maka amalannya akan ditolak. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan inilah keutamaan ittiba ya. Keutamaan ittiba dipandang yang mencintai Allah akan menerima amalnya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kemudian mungkin ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin memberikan koreksi atas apa yang saya sampaikan. Akhirnya hanya kepada Allah kita mengabdi, hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita umur panjang untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini khususnya, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Dipersilakan kepada Pak Trijuda untuk bisa memandu acara kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Biasa sekali ya. Kebanyakan kita malah berpikir di akhir Ramadan nih, kita berpikir memang udah lebaran nih, mau ngapain nih? Kumpul-kumpul yuk, ngapa-ngapain nih. Ternyata memang hanya 3 Ustaz ya. Yang kalau saya catat tadi merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Kita harus berjumpa dan mengisi Ramadan dengan amalan terbaik. Dan amal terbaik itu harus di atas segalanya dengan ikhlas. Mungkin itu yang bisa kita tangkap dari Ustadz, banyak sekali yang harus kita amalkan menjelang Ramadan kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Mungkin kita langsung ada dari teman-teman nih, dari Dr. Ivan. Pertanyaan mungkin tentang berkaitan dengan Ramadan. Sepertinya Ramadan kali ini masih terbayang dengan COVID. Bagaimana baiknya kita mengasihi bulan Ramadan dengan sholat tarawihnya, Ustaz? Apakah kita memang harus full di dalam tarawih, dan juga apakah kita bisa mengisinya di rumah saja, Ustaz?
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih dari Bapak Dr. Ivan. Ivan ya, Dr. Ivan. Terima Ya. kasih Dr. Ivan, barakallahu fiik. Begini, tentu untuk menjawab ini harus dua disiplin ilmu ya, Betul. yaitu yang menguasai tentang ulum syar'i, tapi juga yang menguasai tentang ilmu perkofitan, kira-kira begitu. Nah, tentu kalau dari sisi pandangan ilmu syar'i, sepanjang bahwa prinsip-prinsip dasar untuk kita bisa menjaga kesehatan dan tidak menimbulkan efek buruk kepada yang lain, tidak kemudian menimbulkan kemudaratan kepada yang lain, dan itulah kaitannya dengan COVID, maka tentu jawaban normatifnya adalah kita baik untuk kita melaksanakan sholat tarawih bersama dengan kaum muslimin. Karena yang dimaksudkan dengan kita sholat di belakang imam sampai dengan selesai, yang kemudian dinilai sebagai sholat di sepanjang malam, itu manakala kita sholat bersama dengan kaum muslimin. Itu hukum dasarnya. Itu hukum dasarnya. Hukum dasarnya adalah kita sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Praktek di Indonesianya berarti ya kita sholat di masjid, melaksanakan sholat taraweh dari awal sampai akhir, maka kita akan dipandang sholat sepanjang malam. Begitu keutamaannya. Kata Rasulullah SAW. Nah, tentu kalau kemudian COVID itu kemudian menjadi pasal yang datang kemudian. Nah, kalau seperti kemarin, lalu kemudian betul-betul memang akan memadaratkan diri sendiri, memadaratkan orang lain, dampak buruk sendiri, dan kemudian berdampak buruk untuk orang lain, dianalisa oleh pakar, memang seperti itu. Nah, maka nilai yang maksimal tadi tentunya kemudian tidak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan karena kita tidak melaksanakannya bukan karena kesengajaan, kerindu kita untuk melakukan, tapi karena dibatasi oleh ketentuan syariat yang lain, tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan memadaratkan orang lain, maka mudah-mudahan ketika kita laksanakan di rumah, itu pun juga mendapatkan keutamaan. Tetapi saya ingin mengembalikan, kira-kira corona ini gimana ke depannya nih? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Itu harus tanya sama ahlinya. Dan sepertinya kemudian juga pada akhirnya kembali pada keyakinannya juga kepada masing-masing. Ternyata antara wallahu a'lam bishawab nih. Kadang-kadang saya konsultasi antara dokter yang satu dengan dokter yang lain pun juga pandangannya suka berbeda. Tapi lepas dari soal itu, kira-kira begitulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali, Pak Ivan, saya tidak bisa menjawab dengan tegas, tapi saya menjawabnya dengan rambu-rambu seperti tadi. Terima kasih. Baik, Ustaz. Kalau kami di Kang Guru, kita cuma satu suara tentang COVID ini, Ustaz. Ya. Karena kita percaya langsung dengan juru bicara COVID nasional, Ustaz. Yes. Kebetulan ada di sini juga nih, Ustaz. Baik. Terima kasih. Yang berikutnya nih Ustadz, yang kedua nih ada tentang itikaf nih bagi wanita nih Ustadz. Karena kan ada yang menyatakan apakah kita hanya berdiam diri sebentar saja ataukah mungkin sampai pagi, sedangkan di rumah dia kan ada yang harus dilakukan. Nah, bagaimana nih di malam-malam 10 hari terakhir nih Ustadz? Baik. Terima kasih. Sebelum masuk kepada pertanyaan tadi, saya ingin jawab yang pertama. Saya tadi belum menentukan yang sikap saya. Kalau saya nih, pandangan saya, sikap saya nih. Tapi kalau salah saya boleh dikoreksi. Saya berusaha untuk melaksanakan secara maksimal, tapi dengan disiplin protokol kesehatan. Jadi saya itu sampai hari ini masih pakai masker, sampai hari ini masih menganjurkan masjid untuk
selalu dibersihkan kalau setelah sholat berjamaah, lalu kemudian masih harus cuci tangan begitu. Itu yang kalau saya pribadi. Tapi saya kira dalam hal ini kita banyak beragam. Terima kasih. Dan kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan ibu-ibu iktikaf, saya ingin jawab. Kalau menjawab ideal, tentu rujukannya adalah bagaimana generasi pertama umat ini. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi hari ini, tentu itu kemudian pertimbangan kondisional hari ini. Pertama, saya ingin memberikan jawaban terkait dengan wanita. Di zaman Nabi, wanita tidak ada halangan untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir karena memang nas syar'i menjelaskan tentang hal itu. Menjelaskan tentang hal itu. Tentu karena ini konteksnya adalah wanita, sejumlah persyaratan terkait dengan hukum kewanitaan sebenarnya tidak berkait langsung dengan itikafnya sebenarnya, tapi berkait dengan kewanitaannya harus terpenuhkan. Tempatnya misalkan cukup aman, kemudian tempatnya terpelihara dari sisi auratnya, kemudian tidak terjadi ikhtilat, tugas inti dia dalam konteks di keluarga pun tidak menjadi terbengkelai disebabkan karena itu. Hal-hal yang lain yang berkait dengan soal kewanitaan itu tidak menjadi penghalang, maka tidaklah mengapa dan baik tetap mendapatkan keutamaan jika dia bisa melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi ada fleksibilitas hukum dalam Islam tuh. Yang ideal itu manakala dihadapkan dengan keterbatasan-keterbatasan, maka hukum itu jatuhnya enggak satu. Jatuhnya adalah kemudian bagaimana hukum itu kemudian dilihat karena keterbatasan-keterbatasan tadi. Nah, kalau kemudian misalkan dihadapkan dengan anaknya masih kecil-kecil, dia kewajibannya membersamai anak. Anak kalau dibawa ribut di masjid. Kesucian masjid, ketenangan orang beribadah menjadi terganggu. Kalau ada kasus seperti itu, saya kira mengejar keutamaan tidak boleh diutamakan dengan cara kemudian menggugurkan kewajiban yang wajib bagi seorang wanita. Menurut saya kalau dihadapkan kasus seperti itu, dia harus lebih mengutamakan tentang kewajibannya daripada mengejar tentang keutamaan. Iktikaf di 10 hari terakhir itu keutamaan. Maka dia harus mendahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begini, sebentar saya tambahin sedikit. Di masjid-masjid dalam konteks praktek ya, di masjid-masjid di Jakarta ini, alhamdulillah semakin ke sini semakin lengkap, semakin ke sini semakin ada kesadaran untuk melengkapi fasilitas yang kemudian memungkinkan bagi wanita untuk bisa beriktikaf secara baik. Namun toh demikian, rupanya banyak yang melakukannya adalah mereka-mereka yang ya kewajiban-kewajiban intinya sudah selesai. Anak-anak sudah gede-gede dan lain sebagainya. Soal waktu beriktikafnya, kalau bertanya idealnya malam 21 maghrib masuk. Berakhirnya dua alternatif. Ketika khatib mau diselenggarakan sholat Idul Fitri, atau yang kedua di malam Idul Fitri. Begitu. Itu idealnya. Lagi-lagi bicara ideal. Tapi apakah boleh kita beriktikaf misalkan hanya 3 jam di waktu malam? Boleh. Kan iktikaf itu sesaat pun juga boleh. Tapi kalau mau bertanya idealnya dalam konteks 10 hari terakhir, berarti kembali kepada yang dicontohkan oleh Nabi ya, di 10 hari terakhir itu ya Rasulullah memang full beriktikaf. Monggo silakan, di sini ada fleksibilitas
tapi bukan sembarang fleksibilitas, fleksibel yang kemudian ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Ini ada Ustadz Ahmad nih. Betul, Ustadz Ahmad. Ini kalau berdua saya sama Ustadz Ahmad ini orang lebih percaya Ustadznya Ustadz Ahmad. Duet maut, Ustadz. Duet maut. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua nih pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama tertarik tadi dengan THR Pak Ustadz. Kalau saya bilang dari penjelasan Ustadz tadi ada tunjangan hari raya sama tunjangan hari Ramadan. Yang lebih bagus sih sebenarnya kan tunjangan hari Ramadan. Nah, sebaiknya nih kita berikan itu menjelang Ramadan atau awal Ramadan atau akhir Ramadan. Karena ada juga pendapat bahwa amalan yang paling baik itu di hari-hari terakhir Ramadan. Jadi kapan sebaiknya kalau seandainya kita akan memberikan tunjangan Ramadan ini Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ramadan itu juga dianggap sebagai bulan Al-Quran. Nah, mana yang lebih baik kita menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran beserta terjemahannya, yang artinya di sini kita butuh waktu lebih lama. Bisa saja nanti kita tidak jadi khatam gitu karena membaca dan menerjemahkannya itu. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Wa iyyakum. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad. Ustadz Dr. Ahmad, nah gitu. Kira biar lengkap begitu kan. Pertama begini, amalan terbaik itu bisa ditinjau satu dari aspek waktu. Tapi ada aspek yang kedua, Ustadz. Yang kedua ini sepertinya belum cukup tersosialisasikan. Yaitu ditinjau dari segi orang yang kita berikan sedekah. Orang yang kita berikan sedekah ketika dia pada situasi yang sangat memerlukan, maka sedekah kita akan punya banyak arti bagi dia dibandingkan dengan sedekah yang sama kita berikan pada saat dia yang sesungguhnya tidak terlalu memerlukan. Nanti dalam syariat itu punya nilai tersendiri. Membaca tentang pihak yang kita berikan sedekah. Gitu. Ini poin ini saya kira penting. Dalam konteks Ramadan kita lihat ini. Kalau tadi ada sebutan THR tunjangan hari raya, THR tunjangan hari Ramadan. Tadi Ustadz Ahmad sudah menyebutkan tentu tunjangan hari Ramadan. Saya sepakat itu. Tapi kemudian ada pertanyaan awal Ramadan kah, pertengahan Ramadan kah, atau akhir Ramadan. Saya kira begini. Terkait dengan soal sedekah di bulan Ramadan, tidak ada pengkhususan apakah di 10 hari pertama, tengah, ataupun akhir. Karena paket 10 hari terakhir itu adalah paket yang kaitan dengan khusus terkait dengan itikaf dan lain-lain. Memang ada Lailatul Qadar di situ yang poinnya karena ada soal Lailatul Qadar. Gitu. Tetapi monggo sambil dilihat Ustaz. Ini orang kira-kira memerlukan sekali enggak di bulan Ramadan? Saya wallahu a'lam bishawab. Saya ini ikhtiar saya, ikhtiar saya. Saya bilang sama adik-adik saya, kalau kemudian kita mau ngirim sama ibu, kalau saya ikhtiar saya kirim bukan menjelang Ramadan. Karena saya ingin mendapatkan keutamaan Ramadan. Di hari pertama, kedua Ramadan itulah saya kirim kepada ibu. Harapan saya, ibu yang sudah sepuh itu tidak lagi kemudian berpikir banyak hal. Ketika Ramadan tiba, dia sudah cukup tenang untuk beli makanan, berbuka maupun sahur, maupun juga beliau tenang untuk bersedekah. Karena memang ibu tidak lagi bisa apa-apa. Nah, saya menganjurkan kepada saudara-saudara saya, ayo di awal Ramadan.
biar ibu tenang. Ibu tenang. Karena harapannya adalah dengan ibu tenang itu, tenang dia beribadah, ada sesuatu yang bisa dinikmati. Mudah-mudahan dengan diberikan Ramadan itu dimanfaatkan di 30 hari di bulan Ramadan itu. Hitungan saya begitu, Ustaz. Maka saya suka mengatakan kalau beliin mukena ibu yang baru, belikan di awal Ramadan. Karena kalau sebelum Ramadan kan nggak mendapatkan keutamaan Ramadannya. Nah, udah kita beliin aja di awal Ramadan. Nah, mudah-mudahan itu dipakai di sepanjang bulan Ramadan. Dan itu lebih ibu kemudian lebih nyaman dengan itu. Itu yang pertama. Wallah alam. Kemudian yang kedua, kok jadi saya lupa. Yang kedua apa tadi Ustaz Ahmad ya? Bulan Al-Quran, Pak Ustaz. Oke. Jadi kita menghatamkan atau kita membaca terjemahan. Baik. Segala amal itu di dalam Islam mendapatkan keistimewaan dengan ketentuannya masing-masing. Dengan ketentuannya masing-masing. Nah, dalam konteks Ramadan, khas adalah tilawah. Khas adalah membaca. Bukan berarti membaca dengan terjemah itu enggak boleh. Bukan berarti itu enggak utama. Gitu. Bukan berarti itu enggak utama. Itu adalah utama. Tetapi dalam kaitan dengan Ramadan, itu nampaknya contoh-contoh dari umat-umat terbaik itu lebih banyak konsentrasi pada baca. Saya ambil contoh. Sahabat Utsman ibnu Affan itu 1 hari 1 malam sekali khatam. Sekali khatam. Padahal beliau adalah khalifah, beliau adalah pemimpin, saudagar ulung, kaya raya, tentu sibuk dengan hartanya juga, tapi masih bisa sehari semalam sekali khatam. Kayaknya kita jauh lah dari beliau nih. Begitu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga secara umum para ulama menjelaskan bahwa menghatamkan Quran dari aspek baca tidak boleh lebih cepat 3 hari sekali. Tetapi pembahasan para ulama mengkhususkan, mengecualikan Ramadan. Ramadan itu tidak terikat dengan 3 hari sekali khatam. Karena keutamaan Ramadan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu sehari semalam bisa 2 kali khatam. Gitu. Nah, konsentrasinya. Para ulama dari kalangan ulama-ulama belakangan ini, begitu kemudian dia ngaji tafsir, kalau di Ramadan, begitu kemudian dia memasuki 10 hari terakhir, bahkan juga kadang-kadang awal-awal Ramadan, kajiannya itu mulai dia tutup. Mulai dia lalu konsentrasi kepada baca. Terus dengan demikian dari pertanyaan Ustaz Ahmad tadi, saya dengan data-data tadi itu lebih menguatkan yang lebih khas adalah baca. Tapi saya ingin garis bawahi biar kita nggak kaku. Saya ingin garis bawahi bukan berarti menelaah itu tidak boleh. Kadang-kadang mohon maaf nih, kita ini kan baca juga kalau nggak biasa. Sekali duduk 1 juz juga udah menggeh-menggeh gitu. Udah berat begitu. Nah, maka hiburannya, bukan hiburannya, selingannya itu kemudian kita memahami ayat per ayat dengan membaca terjemah dan tafsirnya misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Makasih Pak Ustadz. Ada lagi teman-teman yang lain kira-kira? Pak Ustadznya masih ada waktu sedikit lagi nih Ustadz ya. Baik, silahkan. Ini ada dari Dokter Vika lagi nih, kalau baca Quran dari aplikasi pahalanya sama nggak dengan dari mushaf Ustadz? Baik, ini memang cukup menarik ya. Mushaf Al-Quran itu sekarang ada dalam genggaman HP kita ya. Ya, saya wallah alam Pak, saya mengikuti tentang proses peralihan ya.
mushaf dalam bentuk yang dicetak, mushaf Al-Quran, mushaf kan itu, dengan mushaf dalam bentuk di HP, ini nampaknya tidak ada polemik berarti di kalangan para ulama masa kini. Bahkan di Saudi sendiri kemudian justru disiapkan mushaf dalam bentuk aplikasi di HP. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak memandang ini lebih utama, itu tidak lebih utama. Dua-duanya adalah mushaf. Dua-duanya adalah mushaf. Sekurang-kurangnya sampai hari ini saya belum mendapati pengkhususan bahwa lebih utama mushaf dalam artian yang dicetak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi kita masih melihat, mudah-mudahan yang penting baca Quran ya Ustaz mungkin ya. Ya betul ya. Ada lagi teman-teman, Ustadznya mungkin mau safar lagi mungkin Ustaz ya. Baik. Mungkin ada, bila tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditutup dan tawatul majelisnya Ustaz. Baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sekali lagi kita bisa berjumpa, dan saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tri Juda tadi, bahwa sebenarnya kesimpulan kita 3 saja. Bagaimana di awal. Pertama, ayo kita tingkatkan keyakinan kita bahwa berjumpa dengan Ramadan itu nikmat besar, ya, dengan seluruh agendanya. Yang kedua, mari kita lihat nikmat besar ini harus jadi peluang. Harus jadi peluang bagi kita. Nah, mengisi peluangnya itu tentu dengan berbagai amal. Yang harus dicatat betul, amalan kita itu harus tegak di atas 2 prinsip. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Jangan sampai ikhlas tapi tidak ittiba. Ittiba tapi kemudian tidak ikhlas. Mudah-mudahan dengan 2 hal itu kita bisa mengisi Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita dan keluarga kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Menjelang Ramadan ini kita banyak mendapatkan masukan dan tambahan ilmu yang syar'i, insya Allah kita bisa menghadapi dan mempersiapkan diri lebih baik. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Baik. Tadi ada yang bila diperkenankan boleh minta ini PowerPoint-nya Ustaz, menarik Ustaz. Baik, insya Allah nanti saya kirim. Insya Allah nanti saya kirim PowerPoint-nya, saya rapikan sedikit. Insya Allah mudah-mudahan besok pagi bisa saya kirim. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya baik, sama-sama insya Allah. Saya boleh mohon izin, mohon undur diri. Mungkin Bapak Ibu mau ada ramah tamah dan lain sebagainya. Kalau diizinkan saya akan live lebih dulu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sami-sami. Masya Allah, terima kasih. Baik, ya, baik, insya Allah disampaikan Dr. Bonti. Masya Allah. Sehat ya Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Salam untuk keluarga semuanya ya. Ya.